Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam metode tertutup dalam pencarian akar. Metode ini mencari akar pada sebuah interval atau pada sebuah selang. Berikut adalah alur atau prosedur dari metode bagi dua. Misalkan kita mempunyai selang AB, sehingga memenuhi syarat cukup keberadaan akar. Masih ingat ya syarat cukup keberadaan akar? Untuk syarat cukup keberadaan akar itu adalah FA dikali FB kurang dari 0. Pada setiap iterasi, selang AB ini dibagi dua di X sama dengan C. C ini merupakan suatu titik tengah pada selang AB. Rumus C adalah C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Dari perhitungan C tersebut, didapat dua subselang, yaitu AC dan CB. Setelah itu kita cek apakah FA dikali FC kurang dari 0 atau FB dikali FC kurang dari 0. Misalkan di sini kita akan cek FA dikali FC kurang dari 0. Jika iya, maka selang baru akan berubah. Yang asalnya AB berubah menjadi AC. Jika tidak memenuhi kondisi FA kali FC kurang dari 0, maka selang baru yang asalnya AB berubah menjadi CB. Lalu cek kondisi berhenti. Dari iterasi pertama kita memperoleh interval yang baru dan titik tengah yang baru. Kemudian ulangi lagi dan lakukan pengecekan kembali seperti sebelumnya sampai memperoleh galat yang cukup kecil. Jika digambarkan dalam grafik, maka seperti ini. Ada selang AB, lalu dibagi 2, sehingga menghasilkan C0. Karena C0 ini lebih dekat ke 0, maka selang menjadi C0B, atau posisi A-nya itu kita ganti menjadi C0. Setelah itu, C0B kita bagi 2 lagi menjadi C1. C1 ini lebih dekat ke 0, maka posisi A-nya itu berubah lagi menjadi C1. Dan dibagi 2 lagi seterusnya sampai menemukan akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Berikut adalah kondisi iterasi berhenti pada metode bagi 2. Yang pertama, lebar selang baru atau A dan B yang barunya itu kurang dari galat toleransi. Lalu nilai fungsi di hampiran akar atau FC sama dengan 0 atau FC kurang dari galat toleransi. Dan yang terakhir bisa menghitung galat relatif hampiran akar. Di sini untuk galat relatif hampirannya C baru dikurangi C lama dibagi dengan C baru kurang dari galat toleransi. Untuk kondisi berhenti ini dapat dipilih salah satunya, boleh yang pertama, kedua, atau ketiga. Misalkan ada contoh soal, tentukan akar dari fungsi X sama dengan XE pangkat min X ditambah 1 dalam selang min 1, 0 dengan galat sama dengan 0,001. Gunakan metode bagi 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menghitung iterasi ke 1. Kita buat tabel seperti ini. Asumsikan dahulu selang min 1, 0 ini menjadi selang AB, sehingga didapat A-nya itu adalah min 1, B-nya 0. Masukkan dalam tabel. Kemudian hitung C dengan rumus C sama dengan A tambah B bagi 2. Tinggal dimasukkan saja nilai A dan B-nya, sehingga hasilnya itu min 0,5. Simpan nilai C dalam tabel. Nah, di sini kita akan menghitung fungsi A dan fungsi C. Yang pertama kita akan menghitung fungsi A. X-nya kita ganti dengan A. Nilai A adalah min 1. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Sehingga hasilnya adalah min 1,71828. Masukkan ke dalam tabel. Lalu hitung FC. FC ini berdasarkan fungsi X ini. X-nya tinggal diganti menjadi C. Nilai C adalah min 0,5. Sehingga hasilnya itu adalah 0,17564. Setelah itu periksa apakah nilai FA dikali FC kurang dari 0. Untuk nilai FA dan nilai FC-nya sudah diketahui ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam kondisi ini. Ternyata nilai FA dikali FC
kurang dari 0. Maka lebar selang baru yang didapatkan adalah AC. Kita masukkan ke dalam tabel. Langkah selanjutnya, cek kondisi berhenti. Misalkan untuk kondisi berhentinya akan dicek lebar selang baru AB apakah lebih kecil daripada galat toleransi. Kita bisa lihat di sini untuk selang barunya adalah AC. Maka untuk nilai A-nya adalah -1 tetap. Untuk nilai B-nya itu kita ganti dengan nilai C berdasarkan selang baru ini. Tinggal dimasukkan ke dalam kondisi. Ternyata nilai lebar selang barunya itu adalah 0,5. Apakah 0,5 ini kurang dari galat toleransi atau kurang dari 0,001? Jawabannya itu adalah tidak. Karena 0,5 ini masih lebih besar daripada galat toleransi, maka iterasi diteruskan. Masuk ke iterasi kedua. Sebelumnya telah diketahui untuk selang barunya itu adalah AC. Maka untuk nilai A-nya itu tetap -1. Untuk nilai B-nya kita ganti dengan nilai C, yaitu -0,5. Setelah didapatkan A dan B-nya di iterasi kedua, maka kita akan menghitung nilai C. Masukkan A dan B yang baru. Hasilnya adalah -0,75. Setelah menghitung nilai C, maka kita akan menghitung FA dan FC berdasarkan fx yang ada di soal. Karena nilai A masih tetap -1, maka FA atau fungsi A ini nilainya juga masih tetap ya. Nah, untuk nilai C, kita masukkan nilai C yang baru, yaitu -0,75. Setelah dihitung, hasilnya adalah -0,58775 untuk FC-nya. Lalu periksa, apakah FA dikali FC kurang dari 0? Kita masukkan nilai FA dan FC-nya. Ternyata false, atau FA kali FC ini lebih dari 0. Maka selang baru yang didapatkan adalah CB. Berikutnya, cek kondisi berhenti. Bisa dilihat untuk selang barunya di sini adalah CB. Maka nilai A kita ganti dengan nilai C, yaitu -0,75. Untuk nilai B-nya tetap -0,5. Nilai A dan nilai B masukkan ke dalam kondisi. Lalu diketahui untuk panjang selang baru AB-nya itu adalah 0,25. Ternyata lebar selang baru ini masih lebih besar daripada galat toleransi. Atau dalam kondisi ini masih false ya. Karena masih false, maka iterasi diteruskan. Lanjutkan terus hingga lebar selang barunya itu kurang dari toleransi. Di sini terdapat 10 iterasi. Dan perhatikan, pada iterasi ke-10 ini telah memenuhi kondisi lebar selang baru kurang dari galat toleransi. Karena telah memenuhi kondisi berhenti, maka iterasi bisa dihentikan. Dan diperoleh akar hampirannya itu adalah -0,56738 dengan fx-nya itu -0,00066. Jadi untuk metode bagi dua ini, kita akan membagi selang AB. Lalu hitung FA dan FC-nya. Setelah itu periksa kondisinya apakah FA kali FC kurang dari 0. Setelah diperiksa kondisinya, akan mendapatkan selang yang baru. Dan selang baru ini akan dicek juga apakah lebar selang baru ini kurang dari galat toleransi. Jika masih lebih besar daripada galat toleransi, maka iterasi diteruskan. Jika sudah lebih kecil daripada galat toleransi, maka iterasi bisa dihentikan. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.